بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma tayassara minal Qur'an dari surah An-Nisa ayat 34, ayat yang sering kita dengarkan ataupun sering dibacakan untuk kita, yakni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki yaitu qaim atau pelindung ataupun pemimpin atau mungkin pendamping bagi seorang wanita, dan Allah memposisikan seorang laki-laki di sini wabil khusus kepada seorang suami atas keistimewaan-keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah. Bukan hanya keistimewaannya tapi juga kewajiban-kewajibannya seorang laki-laki itu bima faddalallahu ba'dahum ala ba', atas apa yang telah Allah berikan kepadanya di atas sebahagian yang lainnya. Artinya ada kemampuan laki-laki yang tidak dimiliki wanita. Begitu pula sebaliknya, ada kemampuan wanita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Ada kemampuan istri yang tidak dimiliki oleh seorang suami.
Wabima anfaqu min amwalihim, dan atas apa nafkah yang diberikan kepada keluarganya, itulah tugas seorang laki-laki. Wabima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Lalu Allah menyebutkan bagaimanakah sifat-sifat seorang istri yang taat kepada pemimpinnya atau taat kepada imamnya. Mereka itu adalah wanita-wanita salehah, mereka adalah qanitat, mereka adalah wanita-wanita yang taat terhadap pemimpinnya. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Kemudian diambil daripada ayat ini hikmah, jikalau ingin mendapatkan makmum yang baik, maka menjadilah seorang imam yang baik. Jikalau menginginkan seorang imam yang baik, maka patutlah kita menjadi seorang makmum yang baik pula. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Allah menjelaskan tentang bagaimana seorang laki-laki harusnya bersikap kepada seorang wanita. Tidak main tangan begitu saja, tidak main hantam begitu saja, tidak main pukul begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan-tahapan bagaimana seorang laki-laki memberikan pelajaran yang baik, kemudian bagaimana memberikan hukuman yang terbaik, hukuman yang tidak melukai baik fisik maupun psikisnya. Maka Allah sebutkan di akhir ayat, innallaha kana aliyan kabira, karena sesungguhnya yang maha tinggi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki bagaimanapun kemampuannya, tetap yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair, makasih Sama-sama, banyak Mas Fadli. Ustaz Syam. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, sehat? Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan yang di rumah juga yang lagi nonton Allah kasih kesehatan buat semuanya nih. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah saya mau tanya nih, coba ibu-ibu yang ada di studio yang di rumah juga nih. Lirik suaminya di mana nih? Di rumah maksudnya, Bu. Jangan ngelihat saya kan bukan suaminya ibu. Maksudnya yang di rumah, Iya. lirik suaminya. Lirik suaminya, iya. Udah menjadi laki-laki yang terbaik belum buat istrinya? Udah belum, Bu? Udah, alhamdulillah. Cuma yang curhat di Islam Itu Indah banyak kan komplain sama suaminya. Ini Masya Allah yang datang, enggak ternyata nih, Masya Allah luar biasa. Ternyata nih ada tips biar jadi laki-laki yang luar biasa. Nah laki-laki yang luar biasa itu yang seperti apa sih? Nah hari ini nih kita ngebahas tentang tema yang luar biasa juga nih. Temanya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat saya, buat semua para laki-laki. Temanya adalah bukan laki-laki biasa. Apa, Bu? Bukan laki-laki biasa. Terus laki-lakinya kayak gimana? Bukan laki. Oh, ya Allah, biasa. Dia kalau bukan laki-laki biasa takutnya setengah matang. Enggak juga ya. Bukan berarti enak aja katanya, ini Masya Allah luar biasa. Nah coba nih, kita coba cari tipsnya deh dari guru-guru kita. Untuk menjadi seorang laki-laki yang luar biasa ya, dan menjadi anak laki-laki yang luar biasa yang istimewa pastinya, itu harus dimulai dari keluarganya. Apakah benar mendidik anak laki-laki atau anak laki-laki itu harus dididik mandiri bahkan sejak dini? Karena kan banyak kan kalau orang tua kan anak laki dimanjain ya Bu ya. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang kita tanya nih, kenapa masih ada banyak atau laki-laki harus dididik dengan keras dan tidak cengeng agar menjadi bukan laki-laki biasa. Yang pertama kita minta guru kita yang belum lama pulang haji, Masya Allah luar biasa. Haji Muhammad Nur Maulana, tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Ya Allah, kalau saya nyebut nggak apa-apa dong. Misi Pak Haji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, sepakan lagi, sejumat lagi. Ini kan Jumat. Jumat berikutnya lagi, insya Allah kita akan persiapan menyambut tahun baru Islam. Karena hari ini sudah tanggal 22 Zulhijjah 1440 Hijriah. Jamaah, bagusnya tema hari ini
Kenapa? Karena membahas tentang bagaimana sosok laki-laki itu bukan hanya sekedar laki-laki, tapi menjadi laki-laki yang luar biasa. Karena yang namanya laki-laki menanggung tanggung jawab yang sangat besar. Kalau anak perempuan adalah kesayangan. Tapi kalau anak laki-laki, kebanggaan. Itulah hebatnya laki-laki. Lalu kenapa banyak laki-laki mau tidak menerima dirinya? Padahal laki-laki itu hebat. Jadi dari awal kita bahas bagaimana kita memperkenalkan laki-laki kepada dirinya. Nih laki-laki dari anak. Makanya ada tips bagaimana cara mendidik anak laki-laki ala Rasulullah. Didiklah anakmu dengan memberi nama dan senantiasa engkau doakan dia. Kasih nama yang baik. Muhammad, Nur, Maulana. Itu kan bagus. Ahmad Fadli, Ustadz Benri, Jaisyur Rahman. Itu contoh. Ustadz Faris BQ. Oh iya, Ustadz Syam belum disebut, satu lagi tanggung. Ya. Jadi gitu, kasih nama yang baik. Menandakan dia luar biasa. Muhammad yang memiliki sifat terpuji. Ahmad yang terpuji. Nur cahaya. Maulana junjungan kami. Kan bagus. Bagus kan? Ustadz Samsuddin Nur. Makkah. Kan bagus artinya. Cahaya matahari. Makanya dia terang terus. Lalu karena nama itu haknya dia. Haknya anak untuk diberi nama yang baik. Mohon maaf, kasihlah haknya. Lalu cara mendidik berikutnya, tumbuhkan jiwa kepemimpinan. Makanya ajarkan pengembalaan. Mengembala, mengatur, kasih tanggung jawab. Nih, saya memiliki 4 anak. 3 cewek, 1 cowok. Yang cowok saya didik beda dengan cewek. Kasih tugas, kasih tanggung jawab. Kamu kerjain ini. Yang cewek ya dikasih penerimaan. Kamu jaga kakak, jaga adik. Itu. Aku kok enggak seperti saudaraku yang lain. Enggak, kamu beda, kamu laki-laki nak. Aku jelasin. Jadi anak itu diberikan penjelasan. Makanya tumbuhkan sifat kasih sayang. Yang ketiga, dengan cara apa? Berkomunikasi. Lewat cerita, bagus. Gimana kabarnya? Sudah berapa temanmu? Nah, paling bagus begitu. Berapa apa yang kau lakukan hari ini? Komunikasi. Jadi dia merasa aku ada tanggung jawab. Mohon maaf ya. Selain memberi nama yang baik, kemudian ada menunjukkan kasih sayang. Nih. Tanamkan tauhid dan akidah lewat keteladanan. Mau anaknya rajin sholat? Mau. Bapaknya dulu rajin sholat. Orang tuanya dulu rajin sholat. Mau anaknya ke masjid? Karena anak laki-laki harus ke masjid. Harus ke masjid. Caranya bapaknya dulu rajin ke masjid. Gimana caranya anak mengenal masjid kalau tidak pernah dibawa ke masjid? Iya benar juga. Contoh bapaknya sebagai contoh. Harus keteladanan. Tauhid itu dan akidah itu ditanamkan lewat perbuatan, lewat praktek. Tadi nomor 1 kalau bisa diberikan nama yang baik. Ya kan? Kalau yang baik misalnya tadi Ahmad, Muhammad, siapapun namanya. Ya, yang penting itu menunjukkan kebaikan. Ada maknanya, ada artinya, ada doa Masya di Allah. dalamnya. Jangan panggil anak jelek, namanya anak jelek. Jangan ada kasih contoh. Jangan, iya. Saya tidak berani kasih contoh Iya, ya. jelek. Jangan juga. Ya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih, saya coba lihat dari nas dari tadi juga masih banyak yang bujangan nih. Ada 2 yang bujangan. Yang satu Iris Mawanda, satu lagi Carla, masih sendiri. Coba kalau dari siapa dulu, Carla apa dari Mawanda dulu, Carla dulu. Ada yang mau ditanyain gak kira-kira sama guru-guru kita nih? Kalau saya nanya aja deh. Saya nanya, kalau menurut Carla laki-laki yang istimewa yang seperti apa? Oke, kalau menurut aku laki-laki yang istimewa itu yang pasti yang baik akhlaknya dan imannya. Oh, amin. Bertanggung jawab sama ibu,
istri sama anaknya. Oh gitu. Nggak cemburu sama ibunya nanti? Insya Allah enggak, asal adil, proporsinya tuh adil gitu. Ah, Ke ini istrinya Masya Allah adil, luar ke- biasa. Ke ibunya juga adil. Kalau sebagai laki-laki nih, Risma Wanda, punya kakak nggak Risma? Oh, alhamdulillah saya 9 bersaudara. Oh Allah Iya. banyak amat. 9 bersaudara. Saya kaget, saya 13. Oh iya, kan itu kan zaman dulu, ini kan zaman sekarang. Ya zaman now. Iya. 9 bersaudara. Jadi Risma Wanda anak keberapa? Kakak 4, adik 4. Jadi Yang laki-laki ada berapa? laki-laki ada berapa ya? 5. Yang ada 5. Ya, ada 4, ada 4. Ya Allah dia lupa saudaranya sendiri. Dia lupa. Saudaranya sendiri kebanyakan. Karena kebanyakan. Harusnya namanya nomor 1, nomor 2 sampai nomor 9. Ada nomor 4 gitu ya, nomor 4. Ada 4 laki-laki. Ada 4 laki-laki, ini Masya Allah. Kalau Risma Wanda nih, pernah nggak nanya pendapat sama kakak atau sama adik? Pendapat, Heeh. pendapat enggak pernah sih. Nggak pernah? Enggak pernah. Kenapa Paling nggak nanya pernah? sama ibu, sama Sama ibu. orang tua paling. Kan ada saudara laki-laki, yang kakak laki-laki yang besar. Soalnya- Mungkin adiknya pernah nggak nanya Iya, pendapat sama soalnya- Risma Wanda? Soalnya beda rumah, sekarang udah nikah Kakaknya, Iya. yang belum nikah? Karena kalau sudah nikah masih tinggal di rumah, bertumpuk. Udah 9 kali 2, 18 di rumah. Iya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini satu lagi nih, cita-cita tertinggi kamu nih sebagai laki-laki nih. Mungkin yang kamu kejar nih, apa nih kira-kira? Insya Allah pertama pengen istiqomah, kedua Wih, pengen nikah. Masya Allah. Luar biasa. Kedua apa? Nikah. Udah ada calonnya? Belum. Ya, gimana susah dong, gimana mau nikah kalau belum ada calonnya. Insya Tepuk tangan Allah dong Bu buat secepatnya. teman-teman kita nih. Insya Allah kapan? Pengennya tahun depan. Tahun depan, Iya, pengennya. Kalau pengennya. meleset tahun depannya lagi. Kalau meleset jangan. sampai gak kelar-kelar nanti nih. Harus yakin siap. ini Masya Amin, Allah luar insya Allah. biasa. Coba saya mau tanya satu sama ibu-ibu. Bu, nih ibu nih, ini luar biasa nih. Ibu, menurut ibu laki-laki yang luar biasa tuh kayak gimana Bu? Yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Alhamdulillah. Suami ibu? Insya Allah bertanggung jawab. Amin. Tepuk tangan dong buat ibu dong. Nah ini perempuan tuh pasti suka kalau ngeliat laki-lakinya bertanggung jawab tadi ya. Ternyata kita harus memberikan nama yang baik. Nah sekarang laki-laki ini kan dikaitkan bukan laki-laki biasa ketika harus memikul tanggung jawab yang berat. Ini Masya Allah luar biasa nih. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan sama jamaah aja deh. Yang mau bertanya di studio boleh nih. Banyak guru-guru kita bisa menjawab. Langsung aja angkat tangannya yang mau nanya Bu. Ayo silakan. Yang mana ya yang mau nanya? Yang nanya ibu lagi? Oh boleh, Masya Allah. Saya udah tunjuk, dinanya juga lagi. Iya silakan Bu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmiyarni Mm-mm. dari Majlis Talim Masjid Paripurna Darul Aman Pekanbaru. Pekanbaru tepuk tangan dong. Wah seneng banget dari Pekanbaru. Saya ingin menanyakan, Mm-mm. apakah laki-laki yang luar biasa Mm-mm. itu seperti misalnya kita punya anak, dia bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, Mm-mm. terus dia nanti berkeluarga, dia bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Mm-mm. Apakah ini terbentuk dari lahir? Mm. Apakah sudah terbentuk dari lahir? Mm-mm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bu. Jadi bicara masalah laki-laki yang bertanggung jawab nih. Tanggung jawab terhadap keluarganya, adik-adiknya atau mungkin terhadap istrinya yang buat sudah menikah dan anak-anaknya. Apakah sudah terbentuk dari lahir? Apa benar laki-laki kuat bahkan laki-laki yang tidak biasa terbentuk ini dari kehidupan yang sedih bahkan ujian yang berat? Mungkin ya kira-kira kalau misalnya bisa jadi laki-laki hebat dari keluarga yang menyedihkan atau mungkin yang nggak terlalu happy. Ini Masya Allah kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustadz Bendri. Mohon izin waktu tepuk tangan buat Ustadz Bendri. Ini ahli parenting kita nih. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah serta yang ada di studio, ibu-ibu juga bapak-bapak yang biasa maupun yang luar biasa. Ya. Yang biasa tuh biasa sendiri setiap malam. Aduh, Jomblo. di mana ya tempatnya? Ada sebelah saya nih. Iya. Contoh. Di mana? Biasa kesepian gitu ya, biasa meratap gitu ya. Kita berbicara tentang bagaimana laki-laki itu apakah bisa fitrahnya ini muncul pada saat dia dewasa. Yang jelas
ketika kita pahami surat yang dibacakan oleh Ustadz Syam bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada penjelasan Allah di sini. Bahwa penjelasan Allah bahwa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Artinya laki-laki itu sebagai pemimpin sudah dilebihkan oleh Allah dari kecilnya. Dan itulah membuat laki-laki memang dengan perempuan berbeda. Laisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka pola didiknya pun harus berbeda. Baginda Rasulullah SAW sebagai lelaki terbaik yang jelaskan dalam sebuah hadis, tidak langsung menjadi seorang laki terbaik kecuali memang dididik dan dibina langsung oleh Allah lewat pengalaman di masa kecilnya. Karena itulah kalau ingin mendidik lelaki terbaik, berikan stimulus yang pas untuk masa kecilnya. Dan ini hanya mungkin dilakukan kalau anak ini punya role modelnya. Laki-laki role modelnya siapa? Yang paling pas adalah bapak. Maka kalau bapak tidak terlibat di dalam pengasuhan, inilah banyak laki-laki yang akhirnya tidak sampai kepada kelaki-lakian. Ya, otot six pack, jiwa ngondek tuh banyak. Ya, tampang TNI, hati Hello Kitty. Kenapa demikian? Karena ternyata tidak dibangun jiwa kelaki-lakiannya. Dan ini muncul karena stimulus di masa kecilnya. Karena itulah baginda Rasulullah SAW meskipun ayahnya itu wafat alias yatim, ternyata ada sosok ayah pengganti. Mulai dari kakeknya, mulai dari pamannya. Karena itu syarat pertama kalau ingin membentuk laki-laki untuk memiliki yang namanya sifat keqawaman, mutlak ada laki-laki pengganti. Sehingga Imam Syafi'i ketika dia yatim tinggal di kota Gaza, ibundanya memiliki yang namanya firasat harus jadi laki-laki hebat. Maka dia cari, ternyata ayahnya sudah meninggal, kakeknya tidak ada, pamannya pun tak ada. Ibunya berinisiatif hijrah di kota Gaza ke kota Mekah demi mencari guru laki-laki pertama yang akan mendidik Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i pindah kota Mekah, bertemulah dengan ulama-ulama hebat yang di masa itu TK-TK atau kutab-kutab saat itu dididik oleh laki-laki, oleh para ayah. Nah inilah yang harus kita pahami. Yang kedua adalah bahwa ujian laki-laki memang berbeda. Laki luar biasa, dengan kata lain laki luar biasa adalah laki yang biasa di luar. Ini benar. Kenapa? Karena memang stimulus laki-laki itu ada di luar. Sehingga ketika Islam itu diturunkan kepada suku Quraisy, ada rahasianya dan ini rahasia pendidikan laki-laki. Kenapa Islam turun suku Quraisy? Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Di situ sebutkan suku Quraisy punya sifat rihlah, punya kebiasaan jalan-jalan. Kenapa Islam turun suku Quraisy tidak suku yang lain? Karena kebiasaan jalan-jalan suku Quraisy menyebabkan Islam tersebar oleh laki-laki yang hebat sampai ke penjuru dunia, 2/3 dunia tersampaikan laki-laki yang betah untuk menjelajah dunia. Maka laki-laki penjelajah adalah karakter laki-laki yang tangguh. Makanya hati-hati ya. Kenapa ditepokin? Ya. Laki-laki itu memang harus di luar. Harus di luar. Jadi jangan berpikir laki-laki itu betah di rumah, bisnis online. Ya. Kemudian cek IG aku ya sis. Kan gitu ya. Enggak gitu-gitu juga. Enggak gitu juga. Dia harus berada di luar. Makanya kalau udah Mas Fadli punya anak laki-laki harus sering diajak traveling. Pendidikan terbaik buat laki-laki diuji lewat traveling. Nah, ini saya lagi mau coba pisahin nih. Iya. Maksudnya dia kuliahnya jauh dari saya. Iya, dan itulah pendidikan laki-laki. Kenapa suku-suku di Indonesia ini banyak menerapkan ini. Suku Bugis mulai dari Ustadz Maulana menerapkan supaya menjelajah dunia. Ada Ustadz Yusuf, Syekh Yusuf Al-Makassari. Bagaimana perantau-perantau dari Minang disuruh untuk keluar. Kenapa? Karena itulah tempaan laki-laki. Ujiannya ada di luar. Allah. Tepuk tangan dong Bu, luar biasa. Jazakallah khair, makasih banyak buat Ustadz Bendri penjelasannya ini. Masya Allah luar biasa. Kalau kita ngeliat orang Bugis di mana-mana ada Ibu ya. Sampai ke negara-negara lain ada kampung Bugis namanya. Luar biasa ya Masya Allah Ustadz nih. Maaf, Apa tuh? saya orang Bugis. Oh ya Allah, pantesan betah di sini. Saya orang Minang. Iya, Saya orang Minang. Aduh ini Masya Allah, saya penasaran nih ya. Ternyata Ustadz ini bukan laki-laki yang biasa nih sebenarnya masih ada ciri-cirinya. Katanya ada satu hal yang harus dimiliki laki-laki yang menjadi laki-laki istimewa nih. Ustadz Faris, apa sih yang membuat laki-laki ini menjadi istimewa yang pertama kira-kira? Mata air seluruh kehebatan laki-laki itu ada satu sifat Mas Fadli. Ada satu sifat. Ini buat penting banget dan buat kita
mengukur diri seberapa kita punya sifat Ini itu. penting. Penting. Jadi lelaki Ha-ha. harus memiliki sifat. Tar dulu, ini penting pertanyaan saya. Ya, baik. Harus Penting. panjang. Ya penting. Ya penting, kalau penting jangan sekarang, kalau panjang mah ntar dulu aja, iklan dulu aja boleh ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya waktunya udah habis nih, saya cuma penasaran nanya doang, kira-kira ada atau enggak. Dijawab mau panjang, ntar aja deh kalau gitu deh. Kita nikmatin Nas Indonesia dulu aja ya. Silakan kawan-kawan Nas, tepuk tangan dong buat Nas Indonesia, silakan Nas. Bukanlah